Saya mau ambil contoh soal kepemilikan. Saudara perhatikan ini baik-baik. Saya bawa ini khusus dari rumah. Mau Piala Dunia kan? Yang paling ketawa besar Reksi, karena Reksi tahu ini sejarahnya. Oke, belakangnya ada nomornya. Cakep. Saya mau tanya, misalnya saya beli, ini punya saya nih. Saya beli ini, harganya katakanlah ini kan di mana nih Adidas, $150 saya beli. Lalu saya pakai, saya main bola seadanya saya, sampai capek berkeringat. Setelah selesai, saya buka, saya mau jual ini ke Diaken Andre. Saya beli $150. Jawab jujur, harga berapa Anda mau beli ini? $50. Kenapa? Namanya Messi, yang main Samuel badannya nggak proporsional. Tapi kaos yang sama dibeli $150, dipakai oleh Lionel Messi ketika dia bermain di Piala Dunia. Sorry Juliana, I'm on fire. Ingat ya, dipakai Messi, harganya sama, selesai dia pakai, dia jual. Berapa dibeli kira-kira? Apakah $50? Belinya di tempat yang sama. Yang bikin beda apa? Siapa yang milik? Milik siapa? Itu menentukan harganya. Dan hari ini Yesus bilang apa? Kamu milikku. Berapa hargamu? Gak ada yang bisa bayar. Dan karena kamu milikku, kamu berdosa, Yesus bayar apa buat kita? Tubuh dan darahnya. Kalimat kamu milikmu, kalian milik Tuhan, besar kan artinya. Karena ketika kita tahu kita milik siapa, kita tahu bahwa kita berharga. And this is our identity. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 17 ayat 1 hingga 11 yang menyatakan, demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar
bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa, yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. God is good, and all the time, God is good. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada momen-momen dalam hidup yang sangat mengharukan kita. Hari ini kita berada dalam suasana itu. Ada sukacita karena beberapa dari saudara kita lulus kemarin setelah berjuang dalam studi mereka di Georgetown University. Waktu saya hadir di sana, Bapak Ibu, mereka nggak menyangka bahwa yang kasih semangat mereka tuh pendeta. Karena teriaknya kenceng bener, gitu. Ya, karena saya saking semangat. Kami semua dari GKA bangga dengan kalian dan mendoakan kalian dalam menjalankan tugas. Ada juga sukacita karena Tuhan menambahkan usia. Ada beberapa dari kita hari ini Alma ulang tahun. Ya, ada Azalia, kemarin Diaken Ibu Flo berulang tahun. Ada beberapa anak dari keluarga Pak Yoke, Sinta juga berulang tahun. Aduh, saya nggak ingat semua, tetapi ada beberapa. Richard Tandayu pada tanggal 16 kemarin, sama dengan Ibu Flo. Ya. Jadi inilah momen-momen yang mengharukan dalam kehidupan. Dan di atas semua momen itu kita bersyukur untuk apa yang Tuhan buat. Dan hari ini, firman Tuhan menyapa kita dari Injil Yohanes pasal 17 dengan sangat indah. Bapak Ibu, ini doa Yesus. Saya minggu lalu berkhotbah dari Injil Yohanes 14. Saya sudah sampaikan bahwa dari Yohanes 13 sampai Yohanes 17, ini adalah momen perpisahan Yesus dengan murid-muridnya. Dan Yohanes 17 menjadi puncak perpisahan mereka. Dari Yohanes pasal 14, Yesus sudah tahu batin mereka itu gelisah. Gitu ya. Dan di akhir dari pertemuan ini, maka Yesus berdoa. Nah, Bapak Ibu, dari semua doa yang Yesus pernah sampaikan yang dicatat dalam Injil, Injil Yohanes 17 adalah doa Yesus yang paling panjang dan paling lengkap yang disampaikan dan dikisahkan kepada kita. Doa ini ada 3 bagian besar. Jadi ada 26 ayat. Ayat 1 sampai 5 Yesus berbicara, Yesus membuka hatinya, berbicara di depan murid-muridnya untuk memperlihatkan relasi antara Yesus dengan Bapa. Di ayat 6 sampai dengan
ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-19, Yesus berbicara tentang murid-muridnya. Dan setelah itu, Yesus berbicara bahkan untuk kita. Dari waktu Yesus sebelum disalib. Nah, maka saya mau mengambil beberapa bagian saja dari bacaan ini. Saya mau highlight 3 hal, tapi saya buka dulu dengan sebuah pendahuluan yang mau mengatakan begini Bapak Ibu. Ada sesuatu yang sangat menyentuh kalau kita mengetahui seseorang itu mendoakan kita. Di dunia ini, banyak orang mengenal kita, tapi belum tentu banyak orang yang membawa nama kita dalam doa mereka. Saya ulangi ya, di dunia ini banyak orang mengenal kita, bahkan di dalam gereja, tapi belum tentu nama kita tuh dibawa dalam doa mereka. Saya ambil contoh. Bapak Arvin kan sebelum lulus kan ada ujian ya. Berdoa Pak sebelum ujian. Berdoa pasti. Buat siapa berdoanya? Buat diri sendiri. Padahal di 303 kan ada banyak. Yang duduk sama-sama ada banyak gitu kan. Yang ujian sama-sama banyak. Tapi ketika kita mau ujian, pasti yang kita doakan adalah diri sendiri. Itu contoh kecil Bapak Ibu. Bahwa dalam hidup ini seringkali kita membawa nama kita, ada batasan, tetapi nggak semua yang kita kenal atau kita tahu mungkin dia bergumul tapi kita kurang peka, belum tentu kita sebut. Nah, Yohanes 17 memperlihatkan sesuatu yang sangat pribadi. Kita mendengar Yesus berdoa. Bapak Ibu harus tahu, doa ini dinaikkan Tuhan Yesus sebelum dia pergi, habis dia berdoa ini, dia pergi ke Taman Getsemani. Kenapa saya tanya tadi soal Bapak Arvin? Karena Bapak Arvin lagi bergumul mau ujian, dan kemudian dia berdoa bagi dirinya. Bapak Ibu, waktu Yesus berjumpa dan berbicara kepada murid-muridnya, dari Injil Yohanes 13 mulai dia membasuh kaki murid-muridnya, sampai Yesus berdoa, di ujung ini Yesus berdoa padahal dia sudah tahu sebentar lagi dia ditangkap. Makanya setelah pertemuan ini, Yesus langsung keluar. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Injil Yohanes berikutnya, Yesus mengatakan semuanya itu dan keluarlah ia. Setelah itu Yesus berdoa ke Taman Getsemani. Dia bergumul untuk dirinya di Taman Getsemani. Tetapi di hadapan murid-muridnya, dia berdoa, nggak dalam hati dia berdoa. Dia ucapkan itu, kalau dia berdoa dalam hati, Yohanes nggak bakal bisa mencatat ini. Dan Yesus berdoa kepada Bapa, dia ungkapkan semua. Yesus bukan berkhotbah, Yesus bukan mengajar, tapi Yesus membuka isi hatinya kepada Bapa di depan murid-muridnya. Kecuali Yudas, karena Yudas sudah pergi waktu mereka perjamuan terakhir. Oke, Bapak Ibu udah tahu konteksnya di situ. Nah, yang mengharukan adalah Yesus bergumul dengan apa yang harus dia hadapi. Yesus tahu tentang penderitaan terbesarnya yang harus dia jalani dan akan dia rasakan. Tapi di saat ini dia memikirkan murid-muridnya. Kan itu tadi saya bilang, contohnya tadi saya tanya sama Pak Arvin. Kalau lagi susah, biasanya kita mikirin diri sendiri. Kita langsung ambil batasan, aduh saya lagi susah, saya nggak mikirin dulu kesusahan orang lain, dan saya mau berdoa untuk kesusahan saya. Tapi Yesus tidak. Di ambang penderitaannya, Yesus masih memikirkan umat yang dikasihinya. Nah, doa ini penuh makna Bapak Ibu. Tapi ada 3 hal saya bilang tadi. Saya mau highlight ini, Bapak Ibu dengar baik-baik makna dari isi doa Yesus. Karena di kata-kata yang pendek, maknanya ternyata sangat dalam. Saya mau minta tolong ditampilkan ayat 9. Ya. Bapak Ibu tahu, dari kalimat ini, setelah Yesus
menyatakan isi hatinya kepada Bapa, mengungkapkan relasinya dengan Bapa. Lalu ayat 6 dimulai dia mendoakan muridnya. Lalu ayat 9 ini kata yang indah sekali. Yesus bilang begini, aku berdoa untuk mereka. Saya ambil contoh gimana ya. Gini deh. Yang ulang tahun deh. Kalau Alma merasakan, mendengar saya berdoa, nama Alma disebut, what do you feel when I mention your name? Grateful. Anda bisa membayangkan, ketika Tuhan yang begitu berkuasa berdoa buat murid-muridnya, dan Yesus bilang, aku berdoa untuk mereka. Bayangkan perasaan yang dirasakan oleh murid-muridnya. Kalimat ini saudara mungkin memahaminya pendek. Aku berdoa untuk mereka. Yesus berdoa secara pribadi, secara khusus untuk muridnya. Ini artinya mendalam. Apa sih artinya kalau Yesus bilang, aku berdoa untuk mereka? Dengar baik Bapak Ibu. Ketika Yesus bilang, aku berdoa untuk mereka, murid-muridnya sedang ada di dalam hati Yesus. Kalau tidak, Yesus tidak berdoa untuk mereka. Yesus mau menghadapi kesusahan, tapi murid-muridnya ada di hati Yesus. Kalimat doa ini berbicara kepada kita sama. Kenapa ini harus dicatat dalam Alkitab? Ini sama dengan Yesus mau bicara kepada kita. Aku berdoa untuk kamu. Kenapa aku berdoa untuk kamu? Karena kamu ada di hatiku. Saya cuma baca kalimat ini. Saya mempersiapkan khotbah ini lama tadi nih. Dan saya selalu stop. Saya memikirkan, ketika namaku disebut, dan yang sebut Tuhan Yesus, disebut pendeta aja seneng. Nama saya disebut ketika tutup ibadah ini, di sana majelis bilang, kami berdoa buat Pak Pendeta. Seneng saya. Terharu saya, ternyata saya ada di hatinya. Dan Yesus bilang, aku berdoa untukmu. Doa dan penyertaannya tidak berhenti. Dan ketika Yesus bilang, aku berdoa untukmu, itu artinya kita nggak pernah berjalan sendiri. Kristus berjalan bersama dengan kita. Maka saya mau bilang hari ini, saya langsung pada aplikasi setiap poin yang saya mau sampaikan. Pertanyaannya adalah, percayakah kita bahwa kita hari ini ada di sini karena kita ada di hati Yesus? Ketika mahasiswa LPDP bisa menyelesaikan studinya dengan baik, mengharukan dan membanggakan. Segitu bangganya saya sampai saya teriak-teriak kayak gitu, Bapak Ibu, videonya jangan disebar-sebar itu. Gitu ya. Dan saya terharu juga kenapa? Ternyata tadi pagi Pak Salmon teks saya bilang, Pak Pendeta terima kasih kehadirannya. Yang di samping Bapak itu pendeta kami di kampus. Ada dua kesamaan kami. Sama-sama kurang rambutnya. Dan yang kedua, dia berteriaknya juga luar biasa. Saya bilang, wow. Saya pas tadi bilang, wow, saya nggak sangka. Itu duduknya pas di belakang saya. Cuma pas arak-arakan masuk, kita nyamping. Jadi dia di samping saya. Dia berteriak, saya kaget. Di antara yang lain, yang saya sempat dengar. Tahu nggak nama siapa yang disebut? Ruth. Ruth, I know you. Ruth kalau nggak ada di hati dia nggak sebut.
Bayangkan kalau kita di hati Yesus. Wow. Maka saya mau bilang hari ini, yang berulang tahun kita lagi dalam momen sukacita yang besar hari ini. Sukacita yang besar. Ya. Dalam momen hari ini yang berulang tahun, yang graduation. Percayalah saudara, saudara melewati semua sampai di titik ini karena saudara ada di hati Yesus. Dan demikian juga para mahasiswa yang beberapa waktu ke depan akan kembali ke Indonesia. Setelah di Amerika, MBG-nya beda di sini sama di Indonesia nanti. Mana direkturnya? Oh, ada di sini. Beda. Kenapa? Di sini makan sambil kuliah. Kalau di sana sudah makan sambil kerja, ada tekanan-tekanan yang banyak setiap hari akan saudara hadapi. Dalam dunia kerja nyata saudara. Tetapi sebelum kalian pergi, sama seperti murid-murid sebelum Yesus berpisah dari mereka, Yesus bilang, aku berdoa untuk kamu. Dan yakinlah, sebelum Anda pulang, Anda di hati Yesus. Dan Yesus mendoakan keberhasilan kalian. Dan kami mendukungnya. Hal kedua, masih di ayat ini. Yang lebih indah lagi adalah ketika Yesus mengatakan ini. Itu tadi kalimat di pembuka, di depan. Dan sekarang di kalimat terakhir. Yesus bilang begini, bukan untuk dunia aku berdoa. Saudara harus ingat ini, bukan untuk dunia, tetapi untuk mereka. Hari ini saya mau bilang buat saudara, Yesus berdoa untuk kita yang duduk di sini. Ini yang didoakan Tuhan supaya ketika kita kembali ke dunia, ada kemuliaan yang kita nyatakan, kemuliaan Tuhan. Dan Yesus bilang bukan untuk dunia. Tapi kalimat yang saya mau highlight paling terakhir, yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Yesus bilang apa? Mereka adalah milikmu, milik Bapa. Dan Yesus bilang, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kalau mereka milik Bapa, berarti mereka juga adalah milikku. Bicara soal kepemilikan ini luar biasa. Ini saya bilang indah, kenapa? Murid-murid itu bukan orang sempurna, Bapak Ibu. Bukan. Mereka pernah gagal. Bahkan Petrus akan gagal setelah doa ini. Mereka nggak ngerti cara kerja Yesus, cara berpikir Yesus. Bahkan setelah Yesus berdoa untuk mereka, ketika mereka kembali dalam keterbatasan mereka, mereka takut dan tercerai-berai. Tapi Yesus tetap berkata, mereka milikmu. Kita milik Tuhan. Nah, saya mau ambil contoh soal kepemilikan. Saudara perhatikan ini baik-baik. Saya bawa ini khusus dari rumah. Mau Piala Dunia kan? Yang paling ketawa besar Reksi, karena Reksi tahu ini sejarahnya. Oke, belakangnya ada nomornya. Cakep. Saya mau tanya, misalnya saya beli, ini punya saya nih. Saya beli ini, harganya katakanlah ini kan di mana nih, Adidas. $150 saya beli. Lalu saya pakai, saya main bola seadanya saya, sampai capek berkeringat. Setelah selesai, saya buka, saya mau jual ini ke Diaken Andre. Saya beli $150. Jawab jujur, harga berapa Anda mau beli ini? $50. Kenapa? Namanya Messi, yang main Samuel badannya nggak proporsional. Tapi kaos yang sama dibeli $150, dipakai oleh Lionel Messi ketika dia bermain di Piala Dunia.
Sorry Juliana, I'm on fire. Ingat ya, dipakai Messi, harganya sama, selesai dia pakai, dia jual. Berapa dibeli kira-kira? Apakah $50? Belinya di tempat yang sama. Yang bikin beda apa? Siapa yang milik? Milik siapa? Itu menentukan harganya. Dan hari ini Yesus bilang apa? Kamu milikku. Berapa hargamu? Gak ada yang bisa bayar. Dan karena kamu milikku, kamu berdosa, Yesus bayar apa buat kita? Tubuh dan darahnya. Kalimat kamu milikmu, kalian milik Tuhan, besar kan artinya. Karena ketika kita tahu kita milik siapa, kita tahu bahwa kita berharga. And this is our identity. Ini identitas kita, bukan Messinya. Bayangin, tadi Joshua tanya, Pap, ngapain papi lipat-lipat baju? Surprise, saya bilang. Tadi makanya saya kesini, saya masukin pelan-pelan. Itu tanda kita milik Tuhan. Identitas terbesar kita dinyatakan Yesus dalam doanya. Kamu milikku. Yang ketiga, ini pesan yang terakhir. Ayat 10. Tolong ditampilkan ayat 10. Ini Yesus bilang koneksinya. Dan segala milikku adalah milikmu. Dan milikmu, kepada Bapa dia bilang, adalah milikku. Dan siapa yang jadi milik? Saudara dan saya. Oke, sampai situ kita ngerti. Kalimat berikutnya ini yang terakhir yang saya highlight. Dan aku telah balik 10. Balik, saya nggak akan terus ya. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Saya udah bilang tadi, orang ini sempurna nggak? Ya ada yang sempurna. Tapi Yesus berani bilang, aku dipermuliakan. Ini luar biasa. Yesus nggak bilang, aku dipermuliakan lewat orang sempurna. Tetapi lewat murid-murid yang biasa. Petrus yang impulsif, Thomas yang ragu, murid-murid yang nanti melarikan diri. Namun Yesus tetap berkata, aku dimuliakan di dalam mereka. Aku dimuliakan. Dan ini berarti Tuhan dapat memakai hidup kita yang biasa-biasa untuk menyatakan kemuliaannya yang luar biasa. Dan inilah harapan saya, baik kepada saudara-saudara yang lulus LPDP, saudara-saudara yang berulang tahun, bahkan kita semua yang ada yang mendengar firman ini hari ini. Saya mau pesan begini, hiduplah lebih besar dari dirimu. Living large. Kalau menurut dunia, living large itu adalah make your name famous. Tapi kalau di dalam Kristus, living large adalah let your life make Christ visible. Dunia mengatakan living large berarti, oh saya punya jabatan hebat, saya punya gaji yang besar, saya punya rumah yang besar, saya punya nama yang besar. Tapi dalam Tuhan beda. A great life is not about position, it's not about popularity, but eternal impact.
Dunia mengukur besarnya seseorang dari popularitas mereka. Tapi Tuhan mengukur kebesaran kita dari kesetiaan kita. Apakah kita akan tetap setia melakukan yang benar walaupun gak dilihat orang? Walaupun tidak dihargai? Apakah kita akan tetap setia berjalan dalam kebenaran walaupun mayoritas dari dunia sekeliling kita berkompromi terhadap yang tidak benar? Apakah kita tetap percaya ketika masa depan belum jelas bahwa diri kita ada di hati Yesus dan kita adalah milik Yesus? Apakah kita akan tetap mengasihi ketika hati kita terluka? Maka paling akhir saya mau sampaikan gini. So live your life greatly. Not great in the eyes of the world, but great in the sight of God. Saya berbicara hari ini khusus untuk Yoga, Arvin, Arta, Salmon, Ruth, mewakili teman-teman yang lain. Nyatakan Kristus dalam hidupmu ketika engkau kembali dan melakukan tugas-tugasmu. Sehingga gini, bagi kita semua, ketika dunia melihat hidup kita, mereka bukan hanya melihat keberhasilan kita, tapi ketika dunia melihat diri kita, mereka melihat kemuliaan Kristus di dalam diri kita. Karena kita ada di hati Yesus, dan kita adalah milik Kristus. Selamat, happy graduation. Alma, happy birthday. Lanjutkanlah kehidupan dan lihatlah bagaimana besarnya Tuhan akan berkarya. Setialah dan kemuliaan Tuhan akan nampak melalui kehidupan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap hati